Halo, kembali lagi bersama saya Krishna Sentokahapo. Pada video saya kali ini kita akan belajar tentang operator. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi string. Operasi tertentu seperti perhitungan, perbandingan dua buah nilai, penyambungan, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan. Operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel dalam JavaScript. Operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Perhatikan contoh kode di layar. Dalam pemrograman, string juga dijumpai perintah seperti berikut. Perintah di layar artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel dalam JavaScript. Kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya kali bagi modulus dan lain-lain. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Saya buka Visual Studio Code, saya buat file yang nama JS. Selesai. Sama dengan 1 konsol saya coba jalankan. Penugasan. Ya, kita lihat operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan. Berikut ini adalah daftar operator aritmatika di dalam JavaScript. Tanda tambah adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda kurang operator untuk operasi pengurangan. Tanda asterisk operator untuk operasi perkalian. Tanda dash adalah operator untuk operasi pembagian. Tanda double asterisk X adalah operator untuk operasi perpangkatan. Tanda persen adalah operator untuk operasi modul atau perhitungan sisa bagi. Tanda double plus operator untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai satu. Tanda double minus adalah operator untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah contoh penggunaan operator di atas. Saya buat file baru dengan operator aritmatika. Saya pause dulu ini. Lalu saya coba jalankan, kita lihat hasilnya. Nama file
dot cs. Masukkan nilai A, garis masuk 10, masukkan nilai B, garis masuk 3, maka hasilnya seperti ini. 10 tambah 3 sama dengan 13, 10 kurang 3 sama dengan 7, 10. Nah, hasilnya seperti ini. Perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript, operator pembagian atau slash selalu menghasilkan bilangan real. Meskipun dua operatornya bertipe bilangan bulat. Berikut ini perilaku ini agak berbeda dengan bahasa C, C++ maupun Java. Dalam bahasa-bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operator bertipe bilangan bulat. Jika salah satu kedua operator bertipe bilangan real, maka operator slash akan menghasilkan bilangan real. Lantas, bagaimana cara agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkan metode noteFloor dan next. Perhatikan contoh berikut ini. Ini saya buat file baru dengan index.js. Saya save, kita coba jalankan. Index.js. Masukkan nilai A, saya harus 10. Masukkan nilai B, harus 3. Ya, maka hasilnya seperti ini. 10 bagi 3 sama dengan 3. Perhatikan di layar sini, kita membuat sebuah fungsi yang namanya indif A, B. Ini. Nah, kemudian hasil pembagian A disimpan ke dalam sebuah variabel C. Jika hasil pembagian tersebut yang telah disimpan dalam variabel C, nilainya dia akan mengembalikan nilai C yang telah dikonversi terlebih dahulu dengan menggunakan floor, dan menggunakan metode floor ini. Kemudian untuk jika nilainya lebih kecil dari 0, maka dia akan mengkonversi dengan menggunakan fungsi cell ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi indif untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Operator plus. Operator plus disebut operator increment, digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel ini nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel x bernilai 9, maka setelah perintah x plus variabel x akan bernilai 10. Artinya nilai x akan ditambah dengan 1. Operator increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel.
Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment. Sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut dengan post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambahkan satu terlebih dahulu sebelum proses. Sebagai contoh, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai X ke layar. Jika kita menempatkan operator increment sebelum X, maka nilai X akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun, jika operator increment ditempatkan setelah X, maka nilai X akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya akan dinaikkan. Berikut ini adalah kode yang dapat membantu kita dalam memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Saya hapus dulu. Saya buat file baru dengan nama operator increment. Saya coba jalankan. Seperti ini. Pre-increment X sama X plus X 10 post increment. Jadi nilai X di sini sama dengan 9. Tambah 1 dulu baru ditampilkan. Baru dia akan menemukan 9. Setelah itu baru dia menjumlahkan tambah 1, yaitu X yang terakhir. X yang terakhir ini adalah yang ada pada layar. Hal seperti yang saya pada hasil di layar akan bernilai 10, sedangkan I plus plus X plus plus bernilai 9. Setelah proses increment balik menggunakan slash plus plus X maupun X plus plus, nilai X berubah menjadi 10. Seperti ini. Kita ke operator decrement. Operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai variabel D1. Jika X bernilai 9, maka perintah minte XX atau pre-decrement maupun X post decrement akan bernilai 8. Berikut ini contoh kode menunjukkan cara kerja operator. Misalkan operator decrement. Saya hapus ini. Saya buat file baru dengan nama decrement.
Di sini operator decrement kita coba jalankan. Decrement.js ya, hasilnya seperti ini. Konsep dari decrement, post decrement sebenarnya sama dengan pre-decrement dan post decrement. Perbedaannya, pre-decrement untuk menaikkan nilai, sedangkan untuk menurunkan nilai kita bisa lihat pada hasil di layar. X bernilai 8, sedangkan nilai 9 setelah proses. Decrement balik menggunakan maupun nilai variabel X akan berubah menjadi 8. Ini. Selanjutnya operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi hubungan antara dua operator, apakah sama tidak sama, lebih besar atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana dapat dikaitkan dengan relasional, digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua bilangan nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau salah, atau false. Perhatikan keterangan di layar. Tanda sama dengan berbeda itu artinya sama dengan. Tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Tanda sama dengan sebanyak 3 kali artinya identik atau sama nilainya dan sama tipenya. Tanda seru sama dengan 2 kali artinya tidak identik. Tanda lebih kecil, ada tanda lebih besar, ada tanda lebih kecil atau sama dengan, dan tanda lebih besar atau sama dengan. Untuk membandingkan dua buah nilai apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya, selama nilai sama, maka operator tersebut akan mengambilkan nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan 2, 2 kali tanda petik, 3 tanda petik akan menghasilkan nilai true. Meskipun operator bersama bertipe bilangan dan operator kedua bertipe string, jika kita menggunakan sama dengan 3 kali, maka hasil yang akan diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true. Jika kedua operator memiliki nilai dan tipe yang sama. Berikut ini adalah kode yang menunjukkan penggunaan operator relasional. Saya buat file baru dengan, saya hapus dulu ini. Saya buat baru dengan nama sama dengan
Oke, baik, saya coba save dan saya jalankan. Operator .js. Hasilnya akan seperti ini. A sama dengan 10, B sama dengan 20. A sama-sama dengan B, true. A tidak sama dengan B, true. A lebih kecil dari B, hasilnya true. A lebih besar dari B, false. A lebih kecil sama dengan B, true. A lebih besar sama dengan B, false. A sama dengan B, false. A lebih kecil B. Perulangan selanjutnya kita akan melakukan memodifikasi pada script ini. Kita coba memodifikasi dan yang baru saya buat ini sebagai komentar dulu. Terus saya var saya save, kita jalankan kembali. Hasilnya sama, hanya ini dia menurunnya bukan ke bawah. Fungsi dari proses .stdout.write ini berfungsi untuk menampilkan data ke layar tanpa disertai karakter baris baru atau new life. Perlu kita ketahui bahwa console.log sebenarnya adalah bentuk singkatan dari perintah proses .stdout ini .write. Selanjutnya operator logika. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Hasil dari operasinya juga akan berupa nilai logika. Logika N, operasi logika N akan bernilai true hanya jika kedua operator bernilai true. Jika salah, satu operator bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika, gunakan operator logika untuk operasi dapat dilihat di layar. Logika OR, operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operasinya bernilai true. Jika kedua operasi bernilai false, maka hasilnya false. JavaScript operasi OR dilakukan seperti yang tampak pada layar. Logika untuk operasi OR dapat dilihat di layar. Logika NOT, operasi NOT merupakan operasi negatif. Nilai yang dihasilkan oleh operasi ini adalah kebalikan dari nilai operasi sama seperti bahasa pemrograman C. Bahasa keluarga C. JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi NOT. Berikut ini adalah rangka untuk operasi NOT. Operator bedwise. Operator adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, operator yang merupakan bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu. Dan operasi di
dilakukan bit demi bit. Bit sama dengan binary digit atau digit biner. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal. Desimal basis 10. Untuk dapat memahami cara kerja operator bitwise, kita harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 mempresentasikan nilai false dan 1 mempresentasikan nilai true. Ada juga perlu mengetahui bahwa 1 bit sama dengan 8 bit dan masing-masing bit ditandai dengan satu kon kota. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila dikonversi ke dalam biner, maka hasilnya adalah 0001 100. Perhatikan gambar di layar. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 ditambah pangkat 2. Bit lain dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan. Perhatikan gambar di layar. Menunjukkan daftar operator bitwise dalam JavaScript. Cara kerja dari operator more, pangkat, dan eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula nilai 12 dan 10 akan dikonversi ke dalam bentuk biner menjadi 000001 100 dan 0010 101. Setelah itu, logika akan dilakukan untuk masing-masing bit. Gambar di bawah ini akan menginspirasikan cara kerja operator bitwise yang terdapat pada contoh di layar. Dalam operasi bitwise, not negatif x akan menghasilkan min x kurang 1. Untuk membuktikan, di atas kita dapat mengeksekusi kode seperti ini. Saya buat file baru dengan nama operator var jalankan not operator yes. Ya, hasilnya seperti ini. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan. Sedangkan operator lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Perhatikan kode di layar ini. Baris pertama pada kode di layar akan menggeser 00110 atau 12 dalam bentuk bilangan biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian, hasil operasinya akan 0001111 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 001100 ke arah kiri sebanyak 2 bit.
sehingga akan menghasilkan 001100 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami. Kita hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operator dibagi 2 dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operator dikali 2 preindiktif kembali. Contoh pedoman kode berikut di layar. Operasi string. Operator string. Operator string selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator plus juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung dua buah string. Operator kondisional. Operator kondisional sama seperti bahasa keluarga C lainnya. JavaScript juga mendukung operator kondisional ini, yaitu tanda tanya titik 2. Operator ini juga sering disebut operator ternary. Karena memiliki 3 operator, cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan kode program yang ada pada layar. Pada kode di layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan ke dalam variabel max. Jika ekspresi bernilai false, maka B yang akan diisikan ke dalam variabel max. Kode di atas sebenarnya bentuk sederhana dari if-else. Dengan kita dapat menuliskan seperti berikut. Contoh lain penggunaan operator kondisi dapat dilihat pada kode berikut ini. Saya hapus. Operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek memiliki properti atau tidak. Tuliskan kode berikut. Selain untuk memeriksa properti, operator in juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Pada array memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan pada array data, kita memeriksa indeks yang bertipe string 1 dan operator tipe of digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Kita coba contoh seperti berikut. Operator instance of
Operator instant of digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instant merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Perhatikan kode berikut. Ya, sampai sini sekian dan terima kasih.